Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Billy dalam program Business Talk untuk edisi 17/12/2020. Tanggal cantik ya ini ya. Untuk sahabat Jawa Timur yang kali ini sedang mendengarkan baik melalui kanal radio maupun kanal YouTube, selamat datang dalam program Business Talk untuk edisi pagi hari ini. Kita akan bahas terkait dengan tema negosiasi. Belajar negosiasi, nah nanti belajarnya bersama dengan Coach Humphrey Lusli ya, dari Bara Coaching Indonesia. Ini sahabat, mungkin saya ingin memberikan kabar baik terlebih dahulu, karena kemarin juga kabarnya Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ini menyatakan bahwasanya vaksin ini akan digratiskan, yang berarti bisa kita prediksi mungkin beberapa waktu ke depan ini sudah serba normal mungkin ya untuk kehidupan kita. Apalagi aktivitas di dunia bisnis tentunya juga sepertinya akan berjalan normal kembali. Untuk tema kita pada pagi hari ini terkait dengan negosiasi, nah ini sangat penting ini mungkin untuk Anda terapkan saat sudah normal kembali. Mungkin yang ingin bikin event ini pasti nanti akan lobby-lobby dengan vendor atau lain-lain ya. Dan mungkin juga nanti yang akan produksi begitu ke tendernya nanti bisa negosiasi juga. Akan tetapi mungkin yang masih belum paham apa itu negosiasi, kita akan bahas pada pagi hari ini. Bersama dengan Coach Humphrey Lusli, saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Mas Billy. Baik. Selamat pagi teman-teman di Jawa Timur. Betul, ini ada di RGR Tulungagung, ada juga di Prajangkasa Trenggalek dan R Salnganjuk Coach. Ini pertama saya yang ingat ini kalau Coach Humphrey justru ucapan di akhir kebersamaan ini, salam the next level. Baik, ini the next level kelihatannya kita pada tahun depan ini Coach, karena tadi saya sempat menyampaikan katanya sih vaksinnya digratiskan, yang berarti nanti akan serba normal ini. Tapi jangan sampai hanya normal saja dong, tentu harus naik level begitu ya. Betul dong, harus naik level. Kita ada kesempatan untuk dapat berkat gitu ya, karena Bapak Presiden kita sudah memberikan deklarasi kemarin akan gratis vaksinnya, ya kita harusnya lebih semangat. Betul. Lebih semangat bikin planning, lebih semangat untuk mengerjakan tugas kita, lebih semangat untuk membuat bisnis kita lebih maju, lebih semangat untuk berdagang dengan terobosan baru. Karena cara-cara kita yang lama mungkin sudah nggak bisa lagi kita pakai. Walaupun kondisi normal, tapi saya kira market akan tetap mempertahankan gaya belanjanya yang sekarang ini terbentuk oleh pandemi. Ya, jadi gaya belanjanya masih sama yang terbentuk oleh pandemi, ya kita akan berusaha mengoptimalkan. Intinya itu sih. Nah, termasuk hari ini kita bicara tentang negosiasi. Ini ya sebetulnya sesuatu yang menarik sekali, karena saya mendapatkan 2-3 poin. Ini minimal saya ya, yang saya mau sharekan hari ini. Sejak pandemi ini muncul gaya negosiasi baru, muncul cara-cara baru yang membuat kita lebih aware. Oh, ternyata ada toh cara seperti ini ya. Jadi hari ini kita mau bahas, Mas. Baik, ini berarti nanti kita akan lebih bahas terkait dengan negosiasi cara sekarang dengan mungkin cara yang besok-besok akan muncul begitu Coach? Iya betul ya, kondisinya seperti ini sekarang. Kita harus tahu gimana cara niku yang benar ya. Betulnya bukan benar lah ya, cara niku yang saya lihat pribadi itu muncul di akhir-akhir ini. Tapi sebetulnya inti negosiasi sama kok ya. Kita akan bahas tuh negosiasi itu apa dulu, kemudian apa sih yang kita mesti lakukan ya, dan bedanya negosiasi dengan haggling ya. Haggling itu adalah tawar-menawar gaya pasar gitu ya, di mana kita ngotot-ngototan. Bukan itu poin saya ya. Jadi ternyata itu sudah nggak ngefek lagi di bisnis, di dunia kita sekarang. So kita mesti bedakan. Ya kita hari ini kan berbicara ya, bersenang-senang berbicara tentang negosiasi dan cara berbisnis yang
kondisi sekarang ini, Mas. Oke, baik. Tapi yang pertama mungkin kita bahas sedikit tentang negosiasi. Ini mungkin para pebisnis biar tidak lupa begitu. Pentingnya negosiasi itu apa, kemudian negosiasi yang baik dan benar itu seperti apa. Nanti mungkin bisa disambungkan dengan yang tadi disampaikan Coach Humphrey nih, negosiasi zaman sekarang. Tidak pakai otot-ototan begitu. Ya, nggak pakai. Beda-beda ya. Kalau kita pakai cara otot-ototan ya mungkin zaman dulu lah ya. Betul. Yang otot gitu. Baik, mungkin ini bisa disampaikan dulu ini, negosiasi yang baik seperti apa dan mungkin apa sih negosiasi itu, Coach? Ya, thank you, Mas Billy. Jadi kita mulai dengan yang dasar dulu ya. Negosiasi itu kan sebetulnya memahami apa yang kita butuhkan dan kita tahu apa yang kita tidak inginkan. Ya, jadi dua itu sebetulnya. Kita paham apa yang kita butuh. Misalkan kita butuh kualitas lebih bagus, kita butuh pengiriman lebih cepat, kita butuh packaging lebih kuat, kita butuh harga lebih baik, ya, dan seterusnya. Dan apa yang kita tidak inginkan. Ya, jadi kita tahu kita nggak mau ini, kita nggak mau itu, kita nggak mau misalkan kita nggak butuh servis yang berlebihan gitu ya, kita nggak butuh ada extra warranty, kita nggak butuh ada garansi tertulis ya, karena kita tahu kita bisa betulin sendiri, kita nggak butuh macam-macam ya. Kita nggak butuh after sale service ya, jadi itu sesuatu yang kita nanti mau bahas nanti. Di zaman sekarang ternyata orang lagi beberapa pengusaha lagi tidak peduli dengan after sale service, dan ini kita perlu pahami. Nah, dengan mengetahui apa yang kita inginkan dan apa yang kita tidak inginkan, itu sebetulnya kita harus menaruh posisi timbangan ya, seperti skill ya, skill itu timbangan ya. Kita mesti melihat bahwa di sebelah kiri kita itu apa yang kita nggak inginkan, di sebelah kanan itu apa yang kita inginkan, itu seharusnya lebih berat yang kanan. Jadi kita harus mempertimbangkan, kita harus memenangkan apa yang kita inginkan dahulu, kemudian kita baru mengurangi apa yang kita tidak inginkan. Nah, contoh misalkan kalau kita mau belajar, kita mau kita mau mencari supplier kita, karena ya kita baru belajar negosiasi atau belajar bisnis, ya. Jadi kita baru belajar bisnis, kita cari supplier. Ya tentu kita harus tahu apa yang kita inginkan. Ya kita inginkan, kita inginkan misalkan jualan misalkan boba, ini lagi tren, sudah lewat sih trennya, tapi anggap aja boba kan, kita masih ingat bener boba lagi happening banget tahun 2018, 2019, gara-gara corona langsung amblas gitu ya boba ini. Betul sekali, karena kalau boba ini langsung di tempat ini enaknya ya, bukan dibawa pulang. Iya, jadi amblas langsung ya, amblas beneran, amblas bener-bener tutup. Benar-benar merek kuat pun juga lagi kena dampaknya. Mungkin yang modelnya kuat aja yang bertahan. Karena kita mau bentuk bisnis boba, kita nggak tahu. Kita nul putul gitu ya, kalau orang Surabaya bilang, orang bablas orang ngerti. Nah, apa yang kita mau cari ya di negosiasi ini ya, nomor satu, jangan nego harga dulu ya. Ini yang paling parah biasanya kalau orang bilang negosiasi pertama kali cari harga murah. Loh, tunggu dulu. Kita butuh apa dulu? Ya, semua pasti akan dihitung uangnya. Jadi uang itu atau harga itu pasti dihitung. Jangan keburu jangan terburu-buru untuk fokus ke sesuatu yang pasti akan dihitung. Ya, kalau siapa sih yang kalau kita dagang nggak ngitung belinya berapa? Kan nggak mungkin toh. Jadi jangan terburu-buru untuk menghitung saya kulak berapa. Ya, negosiasi yang betul adalah memastikan kita mau apa. Misalkan kita baru belajar bikin bisnis. Kita nggak tahu boba seperti apa yang bagus, maka kita nego dong. Ini ada nggak ngajarinnya, ada nggak digaransinya, ada nggak dipandunya. Jadi kita nego di sana dulu. Nah, daripada kita cepat-cepat ngasih statement, saya minta harga yang murah, terus baru mikir, iya ya, saya nggak ngerti apa-apa. Ini sih ngajari sopo gila, nah, repot lah gitu ya. Jadi kita punya supplier itu sebetulnya partner pertama kita ya. Ini ya teman-teman yang mendengarkan. Suara Sidoarjo di Jawa Timur, kita perlu tahu bahwa supplier itu partner pertama kita, jangan dijadikan musuh. Ya, saya ketika membantu startup beberapa tahun lalu, saya katakan ini, kalau Anda belum punya kongsi, belum punya partner, anggap supplier Anda itu partner. Cari supplier yang mau win-win dan berkembang untuk Anda. Ya, jadi pahami dulu yang kita butuhkan apa. Nah, setelah kita tahu kita butuh diajarin, kita butuh disupport, kita butuh diberikan servis tambahan, kita butuh ABCD, baru kita berpikir ya term of trade ya, atau trading term ya. Trading term itu berarti syarat untuk berdagang dengan si supplier itu tuh apa? Syaratnya apa suppliernya? Minta suppliernya buka dulu suara. Syaratnya apa? Jangan cepat-cepat kita bilang pokoknya saya minta harga sekian. Ini yang saya bilang Mas Billy,
kacaunya ketika kita mulai negosiasi dengan konteks yang maaf kata kayak pasaran gitu ya, bukan berarti saya melecehkan pasar loh ya. Pasar itu salah satu ekonomi yang paling besar di Indonesia ya. Pasar basah mestinya ya, itu gede banget ekonominya. Tapi gayanya ini yang kita mesti hilangkan. Kalau di gaya pasaran kita kan sudah buka harga dulu. Pak Iso, pokoknya sang ini. Betul. Ya kalau di bisnis jangan begitu. Ya, kita tidak bisa dong karena kita menganggap supplier itu menjadi musuh kita, lawan kita. Padahal seperti saya katakan, supplier itu adalah partner pertama kita. Oke, jadi kita tahu apa yang kita mau. Terus kita cari apa yang kita tidak bisa apa tidak mau. Kita bilang, tapi saya nggak mau boba yang keras, tapi saya nggak mau boba yang warnanya kuning, tapi saya nggak mau boba yang ukurannya 2 cm, saya mau yang 10 cm, jadi kayak balbol gitu ya. Apapun juga lah, contoh ini, kita tulis dulu, kita tidak mau apa sih di dalam negosiasi itu, apa yang kita tidak inginkan, dan logikanya kenapa kita tidak mau itu. Karena ingat ya, teman-teman, sahabat Jawa Timur, kita belum tentu benar loh. Ya, jadi negosiasi itu sebetulnya membuka kebenaran atas asumsi kita. Kita tahu bahwa saya nggak suka. Karena apa? Karena kalau bobanya warnanya hitam nggak laku. Nah, negosiasi itu membuka kemungkinan kita tuh salah. Terus kita bilang, oh mas, kalau saya jangan yang hitam, saya warnanya kuning saja warna bobanya. Orangnya bilang suppliernya, loh kenapa kak? Kenapa kok warna kuning? Kalau hitam itu nggak laku. Loh, keliru kak. Di tempat kita justru yang paling laku itu hitam, karena hitam itu membuat bla 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 bla. Wah, kurang keliru itu ternyata ya. Jadi sahabat Jawa Timur, kita tidak perlu terlalu ngeyel sebetulnya ya. Negosiasi itu bukan ngeyel-ngeyelan. Negosiasi itu menemukan sesuatu fakta yang membuat kita dan lawan negosiasi kita atau counter kita itu sama-sama untung. Nah, demikian juga ketika kita memberitahukan fakta tentang bisnis kita ke calon partner kita, yaitu calon partner kita kan berarti ya supplier kita itu, kita beritahukan, konsep saya begini mas, konsep saya begini kak, konsep saya segini om, dan seterusnya. Maka mereka akan membuka diri, oh ternyata begitu, waduh kalau gitu kita tidak bisa, karena kita begini, oh tidak apa-apa toh, kalau nggak bisa tidak apa-apa toh, kita cari jalan supaya bisa, tapi kalau nggak bisa juga berarti nggak jodoh. Ya, jadi harus ditinggalkan atau berganti mungkin ya. Iya toh, tapi ninggalkannya kan tidak sakit hati mas. Kita kan memang baik-baik gitu ya. Kita memang cari kemungkinan penjajakan, kita menjajaki dan ini membuat kita menjadi paham bahwa sebetulnya nggak terlalu penting untuk main gertak-gertak sambal itu sudah orang usum mas gitu ya. Jadi itu tidak benar sudah. Kalau kita pakai gertak-gertakan sambal, nanti kalau saya nggak ambil sama sampean, kalau bagian tidak cocok saya nggak ambil loh mas. Ya piye ya. Ya betul konsumen itu memang punya power, tapi kalau di abuse, disalahgunakan seperti itu, ya supplier kita yang utama yaitu vendor kita, ya lari semua. Kalaupun tidak lari, kita akan dilayani dengan seperempat hati, bukan lagi setengah hati, mas, seperempat hati. Jadi kita jadi anak tiri. Kita yang rugi kok. Kualitas juga turun ya, kualitas produksi juga turun pasti itu kalau dilayani setengah-setengah. Betul. Dan kita tidak bisa kontrol 100% loh ya. Kita tidak bisa kontrol. Kita bisa klaim, kita bisa return, kita bisa return ya, kita bisa balikin. Barangmu elek mas tak balik, barangmu elek mbak tak balik. Bisa. Tapi kita tidak pernah bisa, ini tipuan sebetulnya ya. Ini fata morgana bahwa kita seakan-akan bisa mengontrol vendor kita, itu nggak bisa. Ya, nah sama. Sekarang kita posisi kebalik. Kita vendornya nih, kita negosiasi ke konsumen. Sama ya. Tugas kita itu bukan mau kasih syarat yang mempersulit konsumen. Tugas kita itu membuat syarat supaya konsumennya jadi deal sama kita dong. Ya, betul. Iya kan. Masa kita sengaja mempersulit. Oh, Kaisa, pokoknya saya servisnya begini. Ya tidak bisa. Bagaimanapun dia kan sumber penghasilan kita. Ya kita coba bantu dia menemukan goalnya apa dan gimana kita bisa menjadi partner. Nah, saya ulang partner dan vendor ini beberapa kali ya. Jadi, partner dan rekan kerja untuk kongsi kita pertama ya, partner kita pertama. Itu pertama kali vendor dan customer kita jadi partner. Kenapa kita gunakan konsep ini? Karena ini konsep yang paling berhasil di bisnis. Yaitu konsep memposisikan vendor dan atau konsumen, kalau kita vendornya, sebagai partner kita. Bukan sebagai lawan bisnis kita. Nah, kalau sebagai partner kita, berarti kita duduk bersama-sama, planning, karepe piye, maunya gimana, apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa. Kemudian cari jalan tengah supaya bisa dua-dua dapat manfaat. Itu adalah esensi dari negosiasi. Gitu, Mas. Betul. Jadi memang sahabat,
harus memposisikan kita bersama dengan vendor tender ini setara begitu ya. Jangan kita merasa konsumen jadi atasannya begitu ya. Karena nanti pasti bakal berkurang kualitas untuk produksi Anda. Coach, berarti untuk saat ini memang penting ya untuk diperhatikan ini cara bernegosiasi dengan klien atau vendor, dan mungkin pentingnya lagi kalau kita harus belajar negosiasi itu yang seperti apa, Coach? Mungkin ini. Ya, jadi ada dua hal yang kita perlu pelajari negosiasi. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, yang saya bahas tadi ya. Jadi cara mengkomunikasikan itu harus benar, gitu ya. Kita harus memulai dengan statement, ini yang saya butuhkan, ya, ini yang saya harapkan, ini yang saya inginkan. Jadi kalimat-kalimat ini itu harusnya diucapkan dengan nada, dengan niat yang baik ya, bukan sesuatu yang negatif yang kita mau paksakan. Jadi pertama adalah kemampuan komunikasi. Kemudian kedua, masih di kemampuan komunikasi, kita harus tahu bagaimana cara bertanya. Kita harus tahu bagaimana cara bertanya. Misalkan kita ingin kembali lagi ke boba tadi ya, supaya semua orang punya referensi, kan semua orang suka makan minum seharusnya ya. Oh, betul. Jadi tak pernah lah jajan ya, walaupun mungkin belum tidak hobi banget. Ya kita mesti tanya kepada supplier kita yang akan menjadi partner boba kita. Kita tanya, adakah sistem, adakah cara supaya saya bisa lebih sukses dari apa yang kita daripada supplier saya, daripada kompetitor. Tanya ke supplier. Jadi ini adalah salah satu cara negosiasi yang paling baik, dengan cara membuka diri untuk bertanya. Ya. Okay, jadi nomor satu adalah kemampuan komunikasi ya, kemampuan komunikasi. Coach, bagaimana cara komunikasi kalau kita nggak setuju dengan harganya? Kita tuh bilang sama dia, harga dia Bapak ini di luar hitungan saya, karena hitungan saya mau seperti ini, untungnya seperti ini. Nah, kemudian tanya lagi, hitungan saya seperti ini itu benar apa enggak menurut Bapak? Jadi kalau dia bilang, oh benar, harusnya harga vendor dinaikkan, enggak apa-apa, tapi suruh dia hitung. Lah, saya kalau mau untung gimana caranya? Ya, jadi berdasarkan negosiasi itu, goal kita itu harus sama dengan goal supplier. Saya ulangi lagi, ini garis bawahi ya, tolong dicatat kalau teman-teman pas lagi nggak nyetir ya, tidak lagi berkendara, boleh catat goal kita ketika negosiasi itu harus ketemu dulu sebelum cara mencapai goalnya itu harus sepakat dulu. Nah, dalam hal ini berarti skenario-nya adalah goalnya apa? Goalnya adalah kita mau membuat bisnis yang lebih sukses dari kompetitor. Kita tanya sama supplier, sama vendor, piye caranya Mas? Ya kalau harganya segitu mahal, gimana caranya? Saya bisa lebih fight dengan kompetitor. Nah siapa tahu dia bilang, oh Anda fight-nya jangan sama kelas itu aja. Oh berarti saran Bapak saya mesti fight di kelas yang lebih tinggi. Oke, tapi settingan bisnis saya seperti ini. Enaknya gimana? Gini loh, supplier itu kan berkepentingan supaya deal. Nah, kalau kita tanya dengan cara bantuan aku supaya aku ini masuk akal dengan penawaran Anda dan deal, dia mesti mau berusaha dong. Dia pasti mau berusaha, dia pasti mau berolah pikir ya, mencari jalan keluar supaya kita bisa mencapai goal kita. Karena kalau kita mencapai goal kita deal sama dia. Nah, posisi ini yang kita mesti belajar. Jangan terlalu sok-sokan kemudian rahasia. Wah, kita ini bisnis sekarang itu yang rahasia itu tidak banyak lagi loh Mas Billy. Sedikit sekali yang mesti dirahasiakan. Semuanya itu telanjang. Mau cari apa ada, mau bikin apa bisa, mau tanya supplier di mana ada kok, bahkan ada di Google-nya, ada di, semua itu bisa. Ya jadi kalau kita sekarang itu masih konteksnya kayak zaman dulu, engkong saya. Ya semaput Mas Billy. Ya kita susah. Betul sekali. Sekarang susah. Ini harus lebih serba terbuka begitu ya. Iya. Dan kita mempersulit diri kita karena sekarang vendornya itu merasa bahwa kita ini mempersulit vendornya sehingga vendor akan bermain akal untuk ngakalin kita. Nah ngapain sih kita cari masalah? Mendingan kita bilang saya itu maunya main seperti ini. Ya konsep saya seperti ini. Ya apa bantu nih supaya gimana? Terutama untuk bisnis startup ya. Wah, startup ini benar-benar bakal saya ada kelas khusus untuk bagaimana cara memposisikan diri sebagai calon konsumen yang berkualitas. Itu ada kelasnya, Mas. Jadi, gimana kita membahasakan, kan kita baru startup atau sedang merintis. Jadi, kita kan memposisikan diri sebagai calon konsumen. Nah, pilihannya, calon konsumen yang brengsek, apa calon konsumen yang berkualitas, kan gitu? Iya, betul. Ya,
kalau kita sebagai calon konsumen yang brengsek, terus kira-kira suppliernya dia mau nggak? Ya ditinggal sama dia. Kamu startup aja kebanyakan polah gitu kan, tingkahmu kayak gitu aja, tinggal sama aku. Kira-kira begitu. Nah, enggak kok, saya dapat supplier. Padahal supplier yang desperate tuh, supplier yang kepepet. Ya. Betul, iya. Nah, iya dong. Kalau kita kalau kita konsumennya kepentus gitu ya, kemelinti gitu ya. Ya, yang mau ya yang repot, konsumen yang reseh, supplier yang reseh. Nah, kalau kita dapat supplier yang reseh, kira-kira gimana? Ya bisnis kita ya nightmare ya, mimpi buruk gitu. Betul, Itu sahabat Jawa Timur, makanya negosiasi itu salah kaprah. Kita maupun 2021 tinggal 2 minggu lah ya, ini beneran ya, tinggal 2 minggu beneran hebat ini, cepet banget. Kita itu jangan terlalu aneh-aneh lah ya, kita tuh berpikir tahun 2021, cari sokongan, cari support sebanyak mungkin. Ya, anggap aja kita ini barusan pilkada lah, anggap aja kita ini adalah calon wali kota, calon kepala daerah. Kita ini cari support, kita cari partner, kita cari vendor yang membantu kita. Karena itu negosiasinya itu cari pasangan, bukan cari musuh. 8 dari 10 orang cara negosiasi itu menghasilkan musuh, Mas, bukan mendapatkan teman. Itu yang salah kaprah. Kalaupun kita nggak cocok, kita bilang, waduh nggak cocok ya cara bisnis saya dengan konsep bisnis Bapak ya. Nanti tak pertimbangkan dulu, saya cari dulu yang cocok sama saya vendornya. Kalau saya punya konsep bisnis yang mirip dengan Bapak, saya kembali ke Bapak, gimana? Itu ada enak ngomongnya. Nah, jadi itu salah satu materi sih ya. Jadi memang konten yang saya sharingkan ke klien-klien kami, kita harus posisikan diri. Kita mesti macak ya sebagai calon konsumen yang berkualitas. Tapi vendor saya yang mulai dulu, coach, vendor saya yang sengak sama saya, yang kasar. Ya sudah, vendor zaman sekarang yang seperti itu gendeng, edan. Ya jangan ikut gila, gitu. Vendor seperti itu ya jangan dilayani dengan kita ikut gila. Kita cari yang lain lah. Seperti saya katakan tadi, zaman sekarang yang rahasia itu sedikit sekali. Banget sedikitnya. Ya, jadi kita tidak bisa terlalu banyak menggunakan konsep bisnis saya dagang saya ini hanya bisa jalan kalau ada beberapa rahasia yang nggak boleh ketahuan sama orang lain. Ya oke lah, ada beberapa lah ya, resep dagang, resep kue, resep makanan. Tapi itu pun juga nggak lama kok. Wong yang fried chicken itu aja sudah berhasil dibongkar kok. Banyak duplikatnya begitu ya. Alah, orang karu-karuan ya Mas ya. Jadi rasanya kita juga ini sama. Nah iya, rasanya juga hampir sama. Bahkan ada yang homemade dibuka di YouTube, dibuka semua di YouTube gratis, sampai mati kita. Ya jadi sebetulnya zaman sekarang itu sudah nggak bisa lagi kita nego ala-ala zaman dulu di mana kamu mempertahankan rahasia, saya mempertahankan rahasia. Ya adalah unsur hal-hal yang memang tidak etis, seperti profitnya berapa, masa kayak vendor. Pak vendor, profitmu, batimu, piro persen, ya itu tidak etis ya. Kita bukan bilang seperti itu, tapi poinnya adalah cari partner. Ya, oke, jadi satu udah komunikasi ya. Yang kedua, jadi setelah kita tahu komunikasi, bagaimana membesarkan diri. Yang kedua, kita tuh harus mempersiapkan perhitungan kita di depan. Ya, jadi banyak orang negosiasi itu yang hitungannya nggak jelas gitu ya. Saya untungnya berapa persen sih? Saya maunya profit berapa persen? Kita mau ada promo apa tidak? Kita mau rugi di awal untuk buka pasar apa tidak? Itu kadang-kadang nggak jelas. Sehingga akhirnya ketika nego, baru sadar Mas Billy, wah sajane negoku ini kurang murah. Nego lagi. Keliru Mas, aku gak minta sangono, saya lebih murah aku bisa nih. Wah ini kurang ajar Mas Billy. Ini benar-benar kacau nih. Ya jadi orang-orang bisnis itu kenapa kok saya kadang-kadang sampai bikin konten, saya bikin vlog, saya bikin TikTok. Itu sebetulnya bukan mesti di selebgram. Saya masuk saya selebgram tidak cocok ya. Tapi posisi ya ada beberapa orang minta endorse saya, Mas tak tolak ya. Masa aku nge-endorse saya lucu malah. Ya posisi saya ini sebetulnya ingin memberitahukan. Aduh, tingkah-tingkah seperti itu mbok yo disudahi gitu loh ya. Masa orang setelah buka harga, ya sudah saya maunya 15.000 aja per kilo. Waduh, tak bisa aku. 15.500, ya sudah deal. Setelah dealnya alot, bulan depan bilang, gak jadi Mas, saya 12.000 aja sekarang. Loh, ini maksudnya piye? Pasti ditinggal ini nanti. Loh, ya kalaupun nggak, sekali lagi ya teman-teman ya, sahabat Jawa Timur, kalaupun nggak ditinggal, Anda akan dapat vendor yang tanda kutip, reses juga. Coba dong, siapa sih yang nggak balas dendam? Pasti dibalas loh Anda. Sampean pasti dibalas Mas. Mbak yang saya hormati, Jawa Timur, sahabat Jawa Timur, pasti akan dibalas. Itu kenapa kok kita itu di depan, posisikan kita sebagai calon konsumen yang berkualitas. Kalaupun vendor yang brengsek, kita sedang memposisikan sebagai calon yang berkualitas. Sama dengan pepatah yang mengatakan, kalau Anda itu baik, orang lain jahatin, tetaplah baik. Karena berarti dia urusan dia, gitu, urusan kita gitu ya. Nah kalau kita sebagai konsumen sudah baik, vendornya jahatin.
Which is saya katakan lagi, sudah tidak banyak lah, sedikit sekali vendor yang jahatin. Siapa sih nggak butuh omset sekarang? Betul. Ya. Tapi kalau ada yang mulai dulu, nah tunggu pembalasannya, pasti Anda kena masalah. Betul. Dan itu saya nggak takut-takutin loh ya. Ini saya cuma bilang berdasarkan fakta, pasti kena masalah itu. Betul. Ya. Nah ini Itu. ternyata juga sekaligus menjawab yang baru saja bertanya ini Coach di kanal YouTube ya, di kolom komentar ini dari Bu Rosta Roselin ini. Lagi Coach, negosiasi apakah sama dengan tawar-menawar atau lobbying? Bagaimana harusnya kita ambil posisi negosiasinya, lebih tinggi, sejajar atau gimana? Baru saja terjawab begitu. Iya. Nah ini nanti akan saya berikan kesempatan ke redaksi ya. Akan tetapi akan ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ini untuk sahabat Jawa Timur. Untuk Anda nanti bisa bertanya juga di kolom komentar LPPL Radio Suara Sidoarjo yang ada di kolom komentarnya ya. Nanti jangan lupa untuk menyertakan juga dari mana. Kalau Ibu Rosta Roselin tadi kan tidak menyertakan dari mana begitu, agar kita tahu siapa saja yang bertanya dan dari mana saja. Untuk nomor WhatsApp bisa disampaikan di 0821 3264 109 atau nanti bisa langsung telepon di 031 896 1514. Baik, untuk Coach Samfri kita akan berikan beberapa kesempatan untuk pesan yang akan hadir terlebih dahulu. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi, Anda harus memilih air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kompontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat, masih bersama dengan Coach Samfri Rusdi dalam program Bisnis Talk untuk saat ini yang disiarkan juga di RGR FM Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan juga Ersal Nganjuk. Nah, yang kita bahas terkait dengan negosiasi. Tadi sudah disampaikan Coach Samfri, kalau negosiasi ya, kalau kata orang Sidoarjo ya, ojo meliti lah. Karena kalau kita, apalagi startup ya, baru startup, baru mulai berbisnis,
kita sudah sedikit berperilaku sombong begitu kepada para vendor atau lain-lain, atau mungkin sebaliknya. Ini sahabat, kalau saya dulu pernah ikut jasa startup ya waktu kuliah, ini saya juga baru tahu ternyata vendor juga ada circle-nya begitu. Jadi benar tadi yang dikatakan Coach Humphrey ya, kalau kita tadi mungkin bersikap kurang pantas saat bernegosiasi, ini bisa dijadikan bahan ini untuk mungkin bahan gibah ya di circle vendornya begitu. Sehingga nanti siapapun vendor yang Anda pilih, kalau sudah tahu rekam jejak Anda, nah bahaya ini. Baik Coach, ini saya coba berikan kesempatan ke redaksi ya, karena tadi sudah dapat sign ini. Rin? Iya, baik. Di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari DAPR di Pule Trenggalek. Selamat pagi Mas Billy dan Coach Humphrey. Ketika melakukan negosiasi kan sudah pasti jawabannya berhasil untuk deal dan tidak deal. Nah, bagi kita ketika mengalami jawaban deal pasti sudah senang. Namun apa yang harus dilakukan, sikap dan pembicaraan seperti apa yang harus kita lakukan kepada orang yang sedang kita ajak negosiasi apabila negosiasi tersebut tidak tercapai. Oh, baik. Kemudian yang kedua dari Vita Sylvia di Kampung Dalam, Tulungagung. Di dalam adanya negosiasi kan ada salah satu bentuk dan teknik dari negosiasi sendiri, yaitu negosiasi cooperative soft atau negosiasi lunak dan competitive hard atau negosiasi yang keras. Nah, untuk seseorang yang sudah sering melakukan negosiasi coach dan memiliki brand perusahaan yang baik, apa diperbolehkan jika menggunakan negosiasi hard yang dimana memiliki sifat untuk berusaha memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan? Dan pertanyaan saya yang lain, apakah bagi seorang negosiator pemula, meskipun dia sudah melakukan perhitungan dan goals yang pas itu, tidak apa-apa jika melakukan permintaan yang tinggi kepada pihak lawan? Oke, baik. Jadi tadi sebenarnya 3 pertanyaan ya. Iya, jadi saya bingung nih mau catat. Oke, Coach, saya tapi tadi yang saya sampaikan benar Coach ya. Ini vendor punya circle sendiri nih, maksudnya punya mungkin grup sendiri begitu ya, antara vendor satu ke vendor lainnya. Jadi hati-hati nih kalau bernegosiasi ya, bisa blacklist Anda. Betul. Salah satu problemnya adalah kan kita sekarang di dunia yang terbuka ya, deadlock itu kan luar biasa ya, koneksi antara satu orang dengan lain gampang. Termasuk juga vendor. Karena beberapa vendor yang baik, nggak semua vendor sih ya, nggak semua vendor kan juga berhubungan baik dengan vendor lain, kan mereka kompetitor. Tapi kan juga ada beberapa yang hubungannya baik, dia bilang hati-hati lo ya sama konsumen itu, percuma itu, nggak ada benar itu, udah kita kan kasihan, kitanya kasihan. Gitu ya. Betul. Oke, so pertanyaan pertama harus saya jawab ya, sebelum saya lupa nanti. Pertanyaan pertama dari Eda apa Dea tadi? Tadi dari Dea ya. Dea. Lah lali teman toh, tanyaannya apa? Tadi mungkin kalau negosiasi tidak tercapai, ini sikap kita seperti apa? Atau kalau mungkin tercapai, ini seperti apa sikap kita? Apakah ya, jadi, pamer? Cool ya. Oh udah loh. Jadi sebetulnya kita punya negosiasi itu kan sekali lagi ya, tujuan kita adalah mencapai goal kita, bukan ngurusin profit vendor, bukan ngurusin dapat berapa sih vendor, bukan urusin cuannya vendor. Kita tuh nggak ngurus itu, yang kita ngurus itu kepentingannya kita. Jadi sebetulnya kita jangan terlalu kepo dengan misalkan mempertimbangkan, ya kalau aku negosiasi seperti ini, wah itu kakean untungnya. Nah sifat-sifat seperti ini benar-benar buruk sekali Mas Billy. Ya jadi kalau kita nego sama orang, wah itu berarti dia kakean nego, nego aja kok cenakmen gitu ya. Loh. Kita ini kok malah ngurusin orang punya dapur tuh ngapain? Ya ini loh ya, mental seperti ini kacau semua ya. Kita jangan ngurusin. Nah, fokusnya kembali lagi, maunya kita apa sih? Kita punya bisnis konsep tuh seperti apa? Iya, tapi vendornya itu ngambil untung dari saya. Loh ya kalau Anda kalau nggak mau diambil untung ya jangan beli sama vendor. Kan gitu. Masa ada vendor ngasih Anda produk nggak mau ambil untung? Ya ambil untung, kasih untung lah. Apa sih susahnya kita kasih untung? Kalau dengan kita memberi untung kepada vendor itu, kita dapat untung lebih banyak. Ayo dipertimbangkan ini ya. Apa sih untungnya kita memberikan untung ke vendor? Kalau dengan memberikan untung ke vendor itu, ke supplier, kita dapat untung lebih banyak. Beratnya di mana kita? Kan nggak berat. Nah, prinsip ini yang harus ditanamkan bahwa kita ini maunya win-win. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah goalnya apa? Ya sebetulnya goalnya adalah goal kita. Kita dapat nggak apa yang kita inginkan? Nah, cuman warning, peringatan. Tidak semua apa yang kita inginkan itu terpenuhi langsung dan terpenuhi dalam konteks yang kita inginkan. Misalnya saya mau untung 70%. Masa ada bisnis sekarang untuk 70% kan tidak ada ya. Ya, kita mau untung 70%. Saya bilang sama vendor, bos aku mau untung 70%. Terus vendor tanya, loh terus gimana rencananya? Dengan cara vendornya saya tekan.
Loh ya saya tidak mau, kata Pak vendor, oh cari sing lain aja mari ya gitu. Nah itu berarti apa? Cara kita tuh tidak bisa kita langsung. Katanya kok suruh minta goalnya kita, itu bukan goalnya kita yang kita utamakan, itu goal Anda sendiri, bukan goal kita, tapi goal Anda pribadi. Jadi egois dong, ya, jadinya egois. Ya, fokus ke apa yang Anda inginkan. Ya, jadi maunya apa? Kemudian minta vendornya support Anda mencapai goal yang Anda inginkan tanpa merugikan. Kalau bisa, malah menguntungkan vendor. Jadi Anda mesti bilang sama vendornya, Pak vendor, Bu vendor, Mas vendor, Mbak vendor, saya ini mencapai goal ini, tapi Anda harus untung. Ayo piye cara nih? Gitu loh, Mas Billy. Gimana caranya? Nah, ketika Anda membuka gaya negosiasi seperti ini yang saya bilang bedanya antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu kita jarang mengatakan, ini mumpung saya ingat ya, kalau nggak kebablasan lupa saya janji. Jadi sebelum pandemi, kita masih menggunakan konsep di mana satu ya, negosiasi itu adalah angka-angka doang. Lebih banyak angkanya lah ya, saya mau untung sekian, kamu ngasih diskon berapa, saya kasih diskon, saya mau enggak diskon, enggak kurang diskonnya, kasih lagi, kasih bonus segala macam. Nah, zaman sekarang itu lebih karena ke goal oriented, jadi orientasi ke goalnya. Ya kenapa? Karena vendor juga sekarang membuka diri. Ya, saya tidak mau ambil untung semata, saya ingin tahu goalnya Anda apa. Kenapa vendor buka diri? Karena market lagi berubah besar-besaran. Ini luar biasa nih, market berubah ya. Jadi kita mesti menggunakan momentum ini. Nah, konsumen sekarang juga sudah paham bahwa dia sekarang posisinya tidak cuma sekedar ambil untung dari vendor. Dia butuh disupport vendor. Ya bayangkan kalau vendor dia memberikan informasi yang berharga. Apa yang bisa kita nikmatin atau bagaimana cara kita menikmatin itu kalau vendornya kita sakiti. Nggak ada vendor yang mau kasih informasi berharga. Kita nggak dikasih insider trading ya. Orang-orang namanya insider trading itu berarti insight itu berarti dalam. Insight itu berarti orang dalam yang ngomong. Bos, ngomong sama kita, bos, kalau kondisi seperti ini jangan beli yang ini bos, beli yang ini bos, ini lebih untung. Loh kenapa? Karena ini loh buktinya. Nah, kita kan juga butuh seperti itu. Dan kalau saya tanya, berapa harganya itu? Nggak bisa dinilai. Berapa harganya? Kan susah kita nilainya. Ya, jadi kita mesti membuat perjanjian sama konsumen, sama vendor. Kalaupun vendor berarti sama kita sama konsumen. Untuk goalnya kemana? Jadi kita sama-sama enak. Ya, oke itu pertanyaannya si Dea dari Trenggalek tadi. Trenggalek. Yang kedua ini panjang nih. Bisa diulang nggak? Saya lupa lagi. Mungkin poinnya ini kalau kita sering melakukan negosiasi. Yaitu negosiasi korporatif soft atau negosiasi lunak. Oh iya, betul. Ini untuk seorang yang sering melakukan negosiasi ini apa diperbolehkan jika menggunakan negosiasi hard untuk memiliki mungkin lebih mendominasi dari pihak lawan begitu. Kalau sudah benar-benar expert mungkin maksudnya coach ya. Okay. Dan apakah bagi seorang negosiator pemula meskipun sudah melakukan perhitungan dan goals tidak apa jika melakukan permintaan yang tinggi? Ini relate sih sebenarnya dengan yang disampaikan oleh coach Humphrey tadi. Ya, tapi saya mau memberikan penekanan lebih. Ini pertanyaan bagus ya. Thank you untuk pertanyaannya. Saya ini dari Trenggalek ya. Dari mana tadi ya? Ini dari Tulungagung ini. Oh, Tulungagung. Ya, Sidoarjo lenyap ini. Iya. Sidoarjo lagi tidur. Enak adem soalnya. Betul. Jadi Tulungagung. Gini ya. Jadi hard negosiasi dan soft negosiasi. Sebetulnya buat saya lebih memilih istilah emotion negotiation and logical negotiation. Artinya apa? Pada saat kalau emosi itu saya jawab ya, selama 30 menit pertama itu saya jelaskan emosi. Jadi kita bilang kita menggugah emosi dari vendor untuk ngikutin kita, mensupport goal kita. Kalau bisa, kalau nggak bisa kita mesti cari vendor lain. Nah, kalau kita bilang logical negotiation itu namanya hard tadi. Itu hitungan Mas. Gini misalkan Mas Billy vendor saya bilang Mas Billy bukan harga segitu. Saya tahu loh tempat lain jauh lebih murah. Itu hard negosiasi. Mas harga 25.000 per kilo. Loh, saya tahu loh, ongkosnya nggak sebegitu mahal. Seharusnya bisa lebih rendah. Itu namanya hard negosiasi. Jadi kita menggunakan logika angka. Ya apa sih Mas hitunganmu? Buka angka aku tahu kok. Kalau nggak dibuka, tak hitung ambil aku. Mas Billy kan untungnya sekian. Ya, cara kan seperti ini. Ini harus seperti ini. Saya udah ngasih untung berapa ke Mas Billy selama ini? Ayo, saya sudah dagang sama Mas Billy udah 5 tahun loh. Masa nggak dikasih? Anda untungnya udah banyak loh. Kalau saya hitung udah berapa tahun Anda dapat untung dari saya. Itu namanya hard negosiasi. Kita memposisikan diri menelanjangi calon atau lawan negosiasi kita sehingga mereka mau nggak mau logikanya harus diterima karena kita tahu semua datanya. Nah, saran saya adalah kita hanya melakukan itu. Boleh nggak melakukan? Boleh. Tapi saran saya adalah kalau benar-benar Anda menguasai pasar, satu, Anda adalah raja pasar. Kedua, Anda benar-benar menguasai data yang valid sehingga Anda bisa memberikan input kepada vendor Anda.
kalau hitungannya vendor itu salah. Nah, itu dilakukan untuk orang yang sudah benar-benar hebat, efisiensinya udah bagus ya, atau datanya benar-benar solid sekali, valid dan solid, nggak mungkin salah. Kalau Anda bikin informasi yang menggunakan informasi yang salah, kemudian Anda sok-sokan tahu hitung-hitungannya vendor, kemudian Anda ngitung-hitungin vendor, ini kan untuk Anda sekian, terus kepada saya, terus kemudian salah gitu, Mas Billy, amblas Mas. Amblas Mas, Anda kan diketawain, ngomong apa ngomong iki, ngomong kok ngawur, ya sok tahu lu, ya sotoy. Nah, ini berarti negosiasinya itu hard ya, itu hard negosiasi. Tapi tetap bukan hard yang ngeyel. Orang iso, pokoknya gelem seperti sangin lek gelem ya wis, itu bukan hard Pak, itu ngawur namanya itu. Ya, jadi posisi negosiasi kita itu jangan sampai ngeyel. Kalau ngeyel itu bukan hard ya, itu bukan hard, tapi itu namanya haggling. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris ada dua, namanya ada negosiasi, negotiation, ya, atau haggling, ya, haggle, ya, H-A-G-G-L-E. Haggling itu adalah eyel-eyelan. Jadi kita tahu orang Barat pun juga ada kok, bukan negosiasi. Tapi kalau dibilang you're haggling with me, itu artinya apa? Anda yang ngeyel-ngeyelan ada aku, kuat-kuatan, eyel-eyelan gitu loh, itu haggling. Nah, berarti kita juga tahu dong, nggak boleh dong kita melakukan itu, karena negatif, ya, itu negatif banget ya. Jadi hard boleh nggak boleh, tapi Anda harus menguasai pasar, dan Anda harus punya data yang valid, dan Anda benar-benar menguasai benar. Ya, jadi Anda sudah tahu seluk-beluknya, Anda tahu dalamnya, informasinya, Anda punya informasi yang lain, dan Anda ingin mengkonten. Nah, kalaupun Anda melakukan hard negosiasi atau hard negotiation, sebetulnya tujuannya bukan cuma untuk menang, tapi untuk menjadi input untuk vendor Anda. Orang salah ngitung tuh Mas sampean. Mbak, siapa yang orang salah ngitung tuh iki? Gitu loh Mas Billy. Jadi orang itu walaupun hard, Anda itu juga dapat respect-nya. Waduh, ternyata Mas Billy ini ngerti hitunganku rek. Hebat ya wis Mas Billy tak turuti sampean, tapi soalnya hitunganku ndak sak ngono. Kok iso sak ngono ya tempat lain ya? Coba. Nah, Mas Billy bantu sebagai konsumen. Oh, gini caranya ngitung menurut saya ya. Boleh, tapi Anda benar-benar harus dapat respect dulu ya. Kalau buat startup tidak mungkin. Untuk startup ojo macam-macam. Gunakan yang emotion based negotiation. Jadi pakai emosi. Emosi bukan emosi ngamuk-ngamuk ya. Atau emosi nyuwun tolong Mas, tolong, bukan gitu, itu bukan emosi itu namanya, itu aneh itu ya. Jadi posisikan sebagai orang yang fokus ke goal. Orangnya jadi diajak secara emosi positif untuk menuju goal Anda. Itu yang negosiasi keren Mas Billy. Itu yang harus teman-teman sahabat Jawa Timur paham. Ya, saatnya kita ini membuka diri, kemudian menggandeng kolaborasi dengan para vendor, dan itu lebih keren, lebih cepat majunya kok, dan lebih tenang. Hidup kita lebih enak, itu dia lebih nyenyak gitu loh Mas Billy. Nggak stres. Jadi untuk yang pemula pakai emotion tadi ya, jangan langsung ngegas ini. Jangan ngegas. Minimal sambil belajar dulu lah ini untuk para mungkin yang baru saja merintis, baru saja memulai untuk belajar bernegosiasi, jangan langsung pakai yang hard tadi ya. Baik, Coach, ini akan saya berikan beberapa kesempatan untuk beberapa pesan juga yang akan hadir. Nanti kita akan sambung lagi untuk perbincangan kita. Mungkin nanti juga bisa disampaikan ini Coach terkait dengan timing yang pas untuk melakukan negosiasi kepada klien maupun vendornya. Dan apa saja nanti untuk prinsip agar kita lebih jago untuk bernegosiasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir.
nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik ya. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik ya. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali, jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli dalam program Bisnis Talk dengan tema negosiasi. Tidak terasa ya, kurang dari 7 menit lagi nih kebersamaan kita. Coach, ini mungkin tadi yang saya tanyakan itu timing yang pas untuk bernegosiasi atau mungkin belajar bernegosiasi begitu ya. Kemudian juga 3 prinsip agar lebih jago gitu dalam bernegosiasi, Coach. Ya, timing dulu ya. Jadi timingnya sebetulnya kapan kita negosiasi? Setiap hari kita negosiasi ya, Mas. Jadi ini pertanyaan yang memang saya setting supaya teman-teman paham bahwa kadang-kadang kita tuh pikir kalau negosiasi itu hanya bersifat pada saat kita jual, pada saat kita beli. Setiap hari itu kita negosiasi. Negosiasi kepada siapa? Negosiasi terhadap kita sendiri. Kita ini harus lebih baik dari ke hari. Hari ke hari kita harus lebih baik. Kita harus tahu maunya apa. Jadi sumber daripada negosiasi kan 2. Satu adalah tahu maunya apa dan tahu apa yang kita tidak mau, Mas. Itu 2 dulu, itu benar-benar kuat. Karena itu setiap hari kita harus negosiasi. Ya, jadi kita mesti belajar untuk mempertajam maunya apa sih, gitu ya. Selalu tanyakan kepada diri kita, mau kita apa? Ya, membuat negosiasi yang baik itu dimulai dengan jelas, clear, clarity, carpe piye. Ya, jadi maunya apa? Terus kalau tidak mau apanya itu, kenapa kita nggak maunya? Harus jelas, jadi kita harus clear. Jadi negosiasi setiap hari. Nah, terus yang kedua, 3 hal untuk membuat kita lebih pandai negosiasi. Lebih jago. Lebih jago ya. 1, latihan. Jadi harus perbanyak jumlah vendor, perbanyak jumlah kita ketemu dengan supplier. Jangan malu, jangan sedih, jangan stres kalau kita bilang saya ini pemain kecil, Coach. Sudah tidak peduli pemain kecil apa besar, semua pemain juga dari kecil, semua sekarang yang besar juga dari kecil ya. Jadi perbanyak vendor. Hubungi vendor yang besar-besar. Negosiasi mulai dari yang besar, jangan negosiasi vendor ke kecil-kecil. Sama-sama kecil negosiasinya nanti berujung ele-elan biasanya. Negosiasi ke yang besar. Benar, kita bilang, saya lagi usaha seperti ini. Vendor besar tawarin, mau nggak support saya? Nah, ini membantu kita untuk mempertajam negosiasi kita. Mempertajam kita mau apa? Yang pertama, latihan. Yang kedua, kita harus banyak baca informasi dan data. Kenapa? Karena sumber data informasi ini kita pakai sebagai counter ya, sebagai pada saat kita negosiasi ya. Pak, setahu saya harganya seperti ini informasi saya dapat, benar apa salah?
gitu ya. Ini informasi ini yang saya dapat, benar apa salah Bu? Ini adalah data, banyak baca. Jadi jangan nego kalau nggak punya informasi data yang komplit. Ini akan aneh nanti ya kalau kita nego, terutama ini kunci kita sudah mulai ke harga ya, kita mesti tahu. Yang ketiga, kita harus punya planning. Jadi jangan seperti yang saya katakan tadi, kita mau nego, kemudian 1 minggu kemudian harga kita berubah lebih murah. Oh, nggak jadi 15.000, 12.000 per kilo. Dan ini kan nggak benar, Mas. Ya, jadi kita mesti tahu. Satu, latihan, cari vendor yang besar. Yang kedua, kita harus banyak baca, informasi harus komplit. Dan yang ketiga, kita harus tahu planning kita seperti apa. Ya, dengan 3 ini, maka kita akan jadi negosiator yang hebat. Nantinya loh, sekarang ya nggak ada, yang pertama kali yang mesti belajar dulu. Ya, nanti kita akan jadi negosiator yang hebat. Ya, nah kira-kira gitu jawabannya Mas Billy. Nah, mumpung ini waktunya belum habis, hari ini sebelum kita ada Lead Fest, jadi kita akan belajar tentang leadership ya, tentang pemimpinan. Nah, termasuk juga negosiasi. Di sini ada ilmu negosiasi juga. Nanti jam 8:30 kita mulai, jadi setengah jam lagi ya kita akan mulai. Teman-teman bisa daftar ke Lead Fest, telepon dulu ke 031 739 0666 031 739 0666 gratis ya. Jadi kalau kemarin tanya, coach ini yang berbayar terus yang ditawarkan, enggak kok, saya bertawarkan yang gratis juga banyak ya. Jadi gratis ya, nanti dikasihin link Zoom. Nah, kita akan bersama-sama bicara tentang negosiasi, leadership dan negosiasi ya, memimpin bisnis dan negosiasi. Ini gratis guys, manfaatkan, dan pembicaranya juga keren-keren gitu ya. Nanti silakan daftar dulu, tanya dulu ya, boleh ya, tanya dulu juga boleh siapa yang pembicaranya, tapi ini keren-keren pembicaranya. Baik, itu yang nomor biasa ikut ya di 031 739 063 kali begitu ya. Betul, gratis guys, gratis teman-teman ya, sahabat Jawa Timur, gratis, silakan. Ini kalau gratis dibilang, wah kurang bermutu, kalau bayar dibilang, kok bayar, repot aku gitu ya. Jadi punya posisi, ya, silakan. Baik, ini untuk Coach Safri tadi, mungkin ini juga nanti bisa jadi closing statement juga ya, untuk para pebisnis yang ingin belajar negosiasi. Tadi saya sempat mendengar hal yang menarik dari Coach Safri ini, perbanyak link vendor. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kalau kita perbanyak link vendor, ini apakah boleh juga saat kita melakukan negosiasi begitu? Begitu, Coach. Maksudnya gimana? Untuk pada saat kita bernegosiasi, kita juga masih berhubungan dengan banyak vendor yang lain begitu? Boleh. Karena gini loh, negosiasi itu bukan bersifat saya menang, kamu kalah. Ya, karena kita bersifat saya mau mencapai goal saya, siapa yang bisa bantu saya. Gitu loh. Jadi negosiasi itu sifatnya, aku mau goalnya A. Ya, tadi saya jelaskan di awal ya. Nah, siapa yang bisa membantu saya? Jadi kalau kita bilang sama vendor, vendornya tanya sama saya, Mas, ini selain saya siapa lagi yang Anda deketin? Oh, ada 3 lagi. Saya cari siapa yang paling bisa membantu saya mencapai goal saya, tapi tentunya dengan baik ya, tidak dengan rugi. Kita ngomong baik-baik kan? Berarti boleh banget. Ya, jadi negosiasi itu tapi jangan dipakai sebagai ancaman. Nah, kalau lagi ngomong sama vendor ini loh ya, awas ya gak gelem gak tinggal loh. Ini kacau ini. Ini kacau nih, jadi jangan ngancem-ngancem lah ya, zaman sekarang janganlah pakai ancam-ancaman seperti itu, sudah tidak zaman Mas Billy. Ya sahabat Jawa Timur, jangan kita pakai ancam-ancaman ya, kalau kita pakai itu nanti kita tinggal sama mereka. Tuh. Jadi kalau bisa pakai cara yang tadi, emotion tadi, itu pun juga kita harus memperhitungkan dengan tepat tadi untuk yang kita tawarkan dari coach ya, karena kalau kita asal tadi takutnya malah diketawakan ini. Iya dong. Kita juga cari bisnis kan mau profit ya. Jadi kalau kita bilang sama vendor kita mau profit tapi kamu harus ngalah supaya nggak profit ya. Ya siapa yang mau Mas Bidi? Betul. Kalaupun mau berarti ingat lagi ya, dapat vendor yang tanda kutip reseh nantinya. Brengsek, reseh, kepepet. Ya ngapain sih kita cari masalah ya? Untungnya sedikit nggak seberapa, pusingnya di belakang. Belum kalau kita dikirim barang yang salah, fasilitasnya jelek, pengirimannya keliru. Aduh, ribet lah. Bisa jadi terjebak kepepetisme ini. Vendornya kepepetisme begitu ya. Iya, ya bisa aja kan. Vendornya kan sudah nggak ada yang beli, kemudian kita bantu. Ya, udah mau apa saya layani aja. Ingat aja nanti, begitu dia udah lebih baik sedikit, kita ditinggal. Dan kita tidak akan punya hak untuk meminta mereka untuk support kita. Loh, kamu dulu udah saya support kok. Sekarang saya minta support lagi, ya udah kebanyakan. Sekarang Anda yang support saya. Dengan cara apa? Ya bantu saya. Malah kita repot nanti. Ya, so ya semoga ini bermanfaat Mas Billy. 1 jam ternyata sudah lewat. Betul, pas ini ya. Mungkin ini closing statement Kus untuk yang terakhir seperti biasa.
Ya, oke, thank you. Sahabat Jawa Timur, terima kasih waktunya. Jadi ini adalah waktu-waktu yang paling baik untuk kita mengulang lagi ya taktik kita, strategi kita negosiasi untuk tahun 2021. Kita 2 minggu lagi tutup tahun. Ya, kalau kita membuat resolusi, salah satu resolusinya saran saya adalah buatlah sistem negosiasi, sistem untuk nego dengan baik. Ya, dengan menggunakan prinsip yang saya sharingkan pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti di Leader Festival, Leadfest, jam 8:30. Silakan telepon ke 031 739 0666. Kita belajar bersama gratis. Semoga bermanfaat. Saya Hafri Rusdi dari para coach Indonesia. Salam next level. Baik, terima kasih Coach Humphrey Rusli. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya pada Kamis minggu depan.